pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Saya beri judul tanda mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu ada tandanya ya. Dan yang bisa menilai ini hanyalah diri kita sendiri ya. Kita menilai diri kita sendiri seberapa kita mengenal Tuhan, bukan menilai orang lain. Allah itu sangat rindu untuk dikenali oleh umatnya. Maka dia berfirman, dia juga menyampaikan lewat nabi-nabi, bahkan dia sendiri turun ke dunia supaya kita bisa mengenali dia. Tidak ada konsep di agama lain bahwa Allahnya turun menjadi manusia. Maka agama-agama lain Allahnya sangat sulit dikenali. Mereka harus pakai mungkin patung, mungkin apa untuk memproyeksikan Allah mereka. Tapi kita tidak perlu lagi, karena kita sudah tahu bahwa Allah itu menjadi manusia dan sangat mudah dikenali. Nah, Allah juga menunjukkan caranya di dalam firman Allah, bahwa Allah itu bisa dikenali lewat ciptaannya, lewat juga kesempatan-kesempatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam Yesaya 66 ayat 1 bunyinya begini, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tujuannya apa? Supaya manusia itu ngerti, oh langit itu adalah tahta Tuhan, bumi itu hanya tumpuan kakinya. Jadi Tuhan pengen ngajari manusia, aku bisa dikenali lewat ciptaan, lewat tumbuh-tumbuhan, lewat binatang, lewat langit, bumi, dan sebagainya. Kalau di dalam bahasa teologinya itu wahyu umum. Secara umum manusia itu mengenali adanya Tuhan. Tidak usah bicara yang ateis ya. Wahyu umum semua manusia, agama apapun seharusnya menyadari bahwa adanya Tuhan. Ilmu pengetahuan pun tidak menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Nah, secara khusus, nah baru ini agak berbeda ya. Secara khusus, nah kita mengenal Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, kita bisa mengenal Tuhan itu lewat ciptaannya, saya katakan tadi. Dan yang paling mendekati ciptaannya adalah manusia. Jadi kita bisa mengenal Tuhan itu lewat manusia. Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Saya rasa ini keputusan Allah yang sengaja. Tuhan secara sengaja menciptakan manusia itu segambar dan serupa supaya lebih mudah dikenali. Kalau tidak diciptakan segambar dan serupa akan sangat sulit mengenali Tuhan. Bebek itu tidak mungkin mengenali Tuhan dengan sebanding seperti manusia, karena manusia itu diciptakan punya yang namanya akal budi, punya jiwa, dan itu yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Sapi itu tidak punya jiwa. Loh, kalau sapi mau dikorban kok nangis, itu bukan jiwa, tapi itu instingnya dia. Yang punya jiwa hanyalah manusia, yang punya akal budi hanyalah manusia. Nah, manusia itu diciptakan tubuh, jiwa, dan roh yang adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Salah satu dosen saya yang bernama Bapak Yakob Tamatala itu, dia mengajarkan kepada saya bahwa manusia itu utuh, tubuh, jiwa, roh tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Kadang kita melihat ada khotbah yang membagi-bagi tubuh, jiwa, roh gitu ya. Menurut dia bukan salah ya. Tidak apa-apa, itu hanya perbedaan sudut pandang saja. Tetapi manusia sejatinya itu utuh. Kalau tubuh saja, dia tidak punya jiwa dan roh, itu bukan manusia tapi itu mayat.
kalau hanya roh saja, itu hantu. Tuhan, bukan manusia. Maka manusia itu pasti utuh, tubuh, jiwa, dan rohnya. Tidak boleh dipisah. Nah, ke dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Ini adalah konsep debu tanah itu adalah tubuh, nafas hidup itu adalah jiwa dan roh. Kalau orang-orang Yahudi bilang jiwa dan roh itu adalah manusia batiniah dan tubuhnya ya manusia jasmani. Kalau konsepnya orang Yunani, tubuh sendiri, jiwa dan roh dipisah ya. Ada perbedaan memang, tapi itu sama saja sebenarnya, tidak perlu dibingungkan, tidak perlu diperdebatkan mana yang benar konsepnya Yahudi apa Yunani gitu ya, sama saja. Sama, intinya utuh itu adalah manusia, dan yang manusia itu pasti ada nafas hidupnya. Coba dicek sebelahnya apakah masih ada nafas hidupnya gitu ya. Jangan-jangan tidak ada gitu ya. Yang ada nafas hidupnya itulah manusia. Nah, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, tentu yang berdosa itu adalah keseluruhan tubuhnya. Tubuh, jiwa, rohnya juga berdosa. Tidak bisa hanya rohnya saja yang berdosa, tidak bisa hanya jiwanya saja yang berdosa, tapi utuh. Tubuh, jiwa, dan rohnya berdosa. Ketika manusia itu juga sebaliknya berbuat baik, memuji Tuhan, tentu dia memuji Tuhan dengan tubuh, dengan jiwa, dan rohnya. Kita tidak perlu menghakimi orang, oh orang itu kalau memuji Tuhan diam saja. Kita ini tubuh Kristus. Kita punya bagiannya masing-masing. Ada yang suka memuji Tuhan dengan cara menyanyi, ada yang suka memuji Tuhan dengan menggunakan pengetahuannya. Kita tidak perlu menilai orang lain, nilai saja diri kita sendiri. Seberapa kita dikasih kemampuan sama Tuhan, berapa yang kita kembalikan untuk Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 17 di situ dicatat ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, anehnya di sini yang Tuhan kutuk itu tanah. Ada urusan apa Tuhan mengutuk tanah ketika manusia itu berdosa? Karena Tuhan di sini pengen ngajari bahwa ada pandangan orang bahwa ketika orang itu berdosa, itu hanya rohnya saja yang berdosa. Ada ajaran yang seperti itu. Salah satu dosen saya juga pernah mengajarkan, dia pernah kunjungan ke rumah sakit, orangnya sakit gitu ya. Orangnya sakit, lalu dia datang ke rumah sakit itu, dia bicara dengan rohnya katanya. Waduh, kita juga waktu itu saya bingung. Bicara dengan rohnya kayak apa caranya gitu ya. Dia tidak menunjukkan caranya memang ya. Dia juga sering berbicara dengan rohnya sendiri ya. Dia bilang, saya pernah perintahkan roh saya untuk saya itu bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini agak bingung ya. Ada pandangan-pandangan yang seperti itu ya. Nah, yang Tuhan ajarkan itu tubuh dan roh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Nah, manusia itu tubuhnya diciptakan dari tanah, maka Tuhan juga mengutuk tanah. Ini adalah gambaran secara eksplisit bahwa ketika manusia berdosa itu tubuhnya juga berdosa. Ketika manusia berbuat baik, tubuhnya juga berbuat baik. Ketika manusia memuji Tuhan, tubuhnya dan rohnya sama-sama memuji Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, saya memuji Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, tapi hanya diam saja. Nah, ini agak tidak sinkron gitu ya. Bilangnya memuji di dalam hati. Padahal Tuhan tidak pernah bilang, kamu harus mengasihi aku di dalam hati. Enggak. Tuhan bilang apa? Kasihilah aku dengan segenap hatimu.
Kalau hatinya memuji Tuhan, tubuhnya pasti memuji Tuhan. Kalau jiwanya memuji Tuhan, pasti tubuhnya juga memuji Tuhan. Balik lagi, semua orang punya caranya masing-masing. Memuji Tuhan dengan pujian, memuji Tuhan dengan pengetahuannya, memuji Tuhan mungkin dengan tenaganya, mungkin dengan hal-hal yang lain yang biasa dia buat, yang Tuhan berkati dia dengan kemampuan, dengan talenta, mungkin dengan bermain musik dan lain sebagainya. Nah, itulah cara manusia itu memuji Tuhan, utuh. Nah, kalau kita itu diciptakan utuh, tubuh, jiwa, dan roh, maka sudah seharusnya kita itu juga menyerahkan tubuh itu yang utuh, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itu juga adalah hukum yang terutama di dalam Markus 12 ayat 30. Ini hukum yang utama bagi orang-orang percaya, orang Kristen seperti kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, tubuh, jiwa, dan rohnya satu kesatuan. Mengasihi Tuhan itu hukum yang terutama, itu hukum yang mutlak, bahwa manusia itu harus mengasihi Tuhan dengan seluruhnya. Jadi kalau bilang aku mengasihi Tuhan tapi tidak pernah berbuat apa-apa, itu sama saja belum mengenal Tuhan. Orang kalau mengenal Tuhan itu tandanya dia pasti mencintai Tuhannya dengan tubuh, dengan jiwa, dan rohnya, dengan macam-macam cara tadi. Nah, manusia itu diciptakan dalam rentang waktu yang hanya 1 hari. Ada teori-teori yang bilang, oh manusia itu berasal dari kera, dulunya berasal dari komodo. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Ada yang berasal dari sel yang sangat kecil gitu ya. Oh manusia itu berasal dari manusia purba, homo apa itu, homo soloensis, homo wajakensis. Maaf bicara, saya tidak mau dibilang seperti itu dari kera Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita itu dengan ajaibnya. Masa kita dibilang diciptakan dari kera? Nah, akhirnya si Charles Darwin sekarang ya sudah meninggal, tapi sebelum kematiannya dia menganulir teorinya bahwa itu tidak benar. Akhirnya dia percaya bahwa Alkitablah yang benar. Manusia itu diciptakan 1 hari. Dengan ajaibnya, dengan karya agungnya Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan adalah persembahkan balik kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi jangan dikotori tubuh ini dengan hal-hal yang berdosa. Jangan dikotori tubuh ini dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan pelebaran kerajaan Tuhan. Jangan juga sampai menjadi batu sandungan, Bapak. Kan enggak enak ya jadi batu sandungan orang. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadi batu sandungan orang. Minta Tuhan untuk koreksi. Tuhan tolong kasih tahu di mana saya menjadi batu sandungan. Kesandung itu kan enggak enak. Jatuh gitu ya, apalagi nyandung orang. Ini kita bisa menyebabkan nasib orang lain itu sial ya, nasib kekal lagi. Jadi batu sandungan bagi orang lain itu. Kalau Tuhan Yesus itu bilang, kalau ada orang itu menghalang-halangi ya, anak-anak itu datang kepada Tuhan, lebih baik dia diikatkan tali di lehernya dan diikatkan ke batu lalu dibuang ke laut ya. Tuhan Yesus mengajarkan jangan sampai jadi batu sandungan. Maka dengan tubuh kita yang Tuhan beri, dengan jiwa dan roh kita yang Tuhan juga berkati ini, kita harus memuliakan Tuhan dengan seutuhnya. Jadi tubuh ini dirawat Bapak Ibu. Dirawat dengan baik, dirawat dengan sebaik mungkin, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Jangan
jangan ditambahi Bapak. Oh alisnya kurang panjang ditambahi Bapak. Oh kurang bagus, badannya kurang bagus ditambahin tato Bapak. Ada yang bilang, oh tato itu tidak boleh. Siapa bilang? Ya baca aja di Imamat 19:28 itu ada. Tidak boleh memberikan tanda. Ya, bahasa Inggrisnya jelas, bahasa aslinya jelas, nggak boleh tato gitu ya. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya sudah, jangan ditambahi gitu ya. Tidak perlu kita berbuat hal-hal yang seperti itu. Merokok ya, sekarang ada trennya vape gitu ya. Tidak perlu. Tidak perlu juga penampilan yang kurang sopan. Maka kita juga harus memperbaiki. Nah, ketika manusia itu sudah memuji Tuhan ya, dengan tubuh, jiwa, dan rohnya benar, ya, dia akan berkenan di hadapan Tuhan. Dia juga berkenan di hadapan manusia sesamanya. Sesamanya tidak akan tersandung. Di dalam, saya lupa teksnya di mana, Tuhan pernah bilang begini, jadilah kamu manusia supaya berkenan di hadapan Tuhan, juga berkenan di hadapan manusia. Bukankah itu juga hukum terutama yang Tuhan ajarkan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah juga sesama manusia. Artinya jangan sampai jadi batu sandungan. Nah itu adalah tandanya orang itu mengenal Allah. Manusia itu diciptakan paling istimewa. Manfaatkan untuk balas budi. Jangan seperti binatang. Binatang itu tidak bisa balas budi sama Tuhan. Kalau anjing masih bisa balas budi sama tuannya. Tapi balas budi sama Tuhan, tak pernah saya lihat anjing itu sorak-sorak haleluya memuji Tuhan gitu ya. Nggak pernah, ya mungkin dia punya caranya sendiri, saya nggak tahu bagaimana ya. Tapi yang pasti itu berbeda dengan manusia. Manusia itu diciptakan paling istimewa, manfaatkan. Ada salah satu teks Ibrani yang pernah saya terima dari teman saya. Manusia itu kalau dia berbuat baik, berbuat kebenaran, ya, Tuhan, teks Ibraninya itu bilang manusia itu baik. Tapi ketika manusia itu tidak punya penguasaan diri, teks Ibraninya itu bilang manusia itu seperti kera, Bapak. Karena kera itu tidak punya penguasaan diri. Hewan itu tidak punya penguasaan diri. Kucing lapar, ada ikan asin di tengah jalan, dia akan makan. Tapi kalau kita lapar, lalu ada pizza di depan, kalau kita langsung makan, kita sebenarnya tidak ada bedanya sama kucing tadi. Harusnya berpikir dulu, jangan-jangan ini punya orang, jangan-jangan ini ada yang punya, gitu ya. Nah itu bedanya manusia dengan hewan. Manusia bisa berpikir. Nah manfaatkan itu untuk balas budi. Walaupun sebenarnya kita dibilang balas budi itu tidak layak, Bapak. Siapa yang bisa balas kasih Tuhan? Tidak layak. Mau melayani Tuhan 50 tahun pun tidak layak balas Tuhan. Tapi bukan berarti terus tidak melakukan apa-apa, bukan. Kita itu sebenarnya bukan balas budi, tapi menghormati Tuhan. Kita memuji Tuhan itu menghormati karya keselamatannya Tuhan. Kita itu menghormati saja itu sudah sulit. Kadang-kadang juga kita luput-luput untuk menghormati Tuhan. Ngomong sama Tuhan seenaknya, Tuhan jahat gitu ya. Berpikir seenaknya tentang Tuhan, Tuhan itu ndak baik, kok aku dikasih kayak gini gitu ya. Sulit untuk menghormati Tuhan, apalagi balas budi tidak mungkin gitu ya. Nah, kita harus menghormati. Nah, hanya manusia yang bisa balas budi. Itu idealnya. Yang saya ceritakan tadi itu idealnya. Tapi ada banyak hal yang menghambat. Ada tantangan kehidupan, ada masalah yang membuat kita malas kadang-kadang punya waktu untuk Tuhan. Ada banyak masalah yang kadang-kadang kita kurang semangat mengenal Tuhan. Sabtu malam ada pertandingan sepak bola klub favorit.
besok paginya ketiduran, besok paginya lemes, kurang semangat gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berkontribusi untuk kerajaan Allah, sehingga proses yang namanya menghormati Tuhan ini jadi terhambat. Ada banyak masalah di dalam jiwa, di dalam pikiran kita ada banyak masalah yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin kita juga tidak tahu cara menyelesaikannya bagaimana. Bahkan ada masalah di dalam tubuh yang membuat jiwa kita itu tidak bisa memuji Tuhan. Karena tubuh, jiwa, dan roh ini satu kesatuan, Bapak. Yang namanya otak manusia, bagian amigdala, itu kalau rusak, Bapak, tidak usah rusak ya. Dia berlebihan mengirim sinyal ke otak depan, manusia itu akan gampang cemas. Itu penyakit, itu bukan persepsi pikiran ya. Itu penyakit seperti batuk pilek, sama. Batuk pilek kan hidungnya ya. Hidungnya mungkin apa, nggak tahu saya gimana gitu. Nah, otak manusia itu pengaruh, Bapak. Kalau ada otaknya yang rusak, bagian otaknya satu aja, dia akan kena berbagai macam penyakit. Gampang cemas, gampang kepikiran, gampang bingung, gampang kaget. Nah, gampang kaget itu juga salah satu tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres di dalam jiwa kita. Dan pasti di dalam tubuhnya itu pasti tidak beres. Orang itu kalau sudah kena yang namanya gangguan kecemasan, gampang cemas gitu ya. Dikit-dikit cemas, nanti kalau aku ke Indomaret, nanti keluar pintu disambar geledek gitu. Nanti kalau naik sepeda motor jatuh gitu. Nanti kalau dijambret gimana? Nah, gitu. Nanti kalau aku buka pintunya Indomaret pecah katanya. Wah, ini kecemasannya yang berlebihan loh. Itu akibat masalah di otaknya. Dan itu harus pakai obat. Sama seperti batuk pilek harus pakai obat. Penyakit jiwa pun banyak yang diselesaikan pakai obat. Makanya ada profesi dokter yang namanya psikiater. Itu yang bisa kasih obat. Nah, masalah-masalah ini yang saling mempengaruhi antara tubuh, jiwa, dan roh ini saling mempengaruhi, akhirnya menghambat kita memuji Tuhan, menghambat kita mengenal Tuhan. Tapi jangan khawatir, kita punya Allah Immanuel. Amin. Punya Allah yang menyertai, punya Tuhan yang pernah jadi manusia, yang ngerti masalahnya manusia apa. Tidak ada agama lain, oh Tuhannya jadi manusia, dia tidak ngerti masalahnya manusia. Ini Tuhan kita, Tuhan yang hebat, yang pernah jadi manusia, tahu kelemahannya manusia. Di dalam surat Roma dikatakan dia pernah jadi manusia dan dia tahu kelemahan-kelemahan manusia. Dia banyak bicara soal jiwa, soal tubuh. Banyak kali Tuhan bicara. Tuhan menyelesaikan banyak penyembuhan. Kenapa orang itu harus Tuhan sembuhkan dengan mujizat? Karena kalau tidak disembuhkan, ini tidak akan bisa menyembah Tuhan, karena ada masalah dalam tubuhnya. Kalau sudah ada masalah dalam tubuhnya, jiwa dan rohnya pasti pengaruh. Hal-hal yang sepele, Tuhan 12 kali Tuhan dicatat itu Tuhan Yesus makan dulu baru ngajar. Di dalam Injil, keempat Injil itu 12 kali catat Tuhan Yesus makan dulu baru dia ngajar. Loh, kenapa? Tubuhnya diberesin dulu. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri ke murid-muridnya. Tuhan bilang apa? Ada ikan goreng kah? Nah, saling mempengaruhi. Jadi kalau mau ibadah, Bapak, makan dulu, Bapak. Makan dulu. Di dalam surat Timotius juga dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup dan kenyang, maka akan damai sejahtera. Makan dulu, paling tidak ganjel roti lah. Itu yang Tuhan ajarkan lewat Alkitab.
Itu salah satu bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita, menolong kita, dikasih tahu caranya. Cara-cara yang sangat mudah, cara-cara yang bisa dipraktekkan. Nah, Allah Immanuel itu sediakan kemenangan, bahkan kita lebih dari yang namanya pemenang. Tidak hanya masalah kita selesai. Oh, kita punya masalah tidak bisa memuliakan Tuhan. Masalahnya tidak hanya diselesaikan sama Tuhan, tapi Tuhan kasih kesempatan di situ, masalahnya selesai sekaligus memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Masalahnya selesai, memuliakan Tuhannya dapat, mengenal Tuhannya dapat. Itu Allah Immanuel yang memberi kita kemenangan. Baik, sebelum saya melanjutkan ke bagian selanjutnya, saya tadi pagi kirim link di grup WA gereja ya. Di situ ada Google Form yang saya minta bantuan Bapak Ibu Saudara untuk mengisi Google Formnya. Saya akan beri waktu mungkin sekitar 10 menit ya, 10 atau 5 sampai 10 menit. Silakan dibuka WA-nya. Kalau yang tidak ada WA-nya bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Winarto biar dikasih kertas, ada formnya di situ. Bisa angkat tangan yang butuh kertas untuk mengisi biar bisa dilayani oleh Win. Di depan satu. Di situ ada Google Form ya. Ini adalah sebenarnya tesis saya untuk saya S2 ya. Nah, di situ saya jelaskan sedikit ya, bahwa tesis saya itu judulnya adalah makna iman ya, dan pengaruhnya buat orang dengan gangguan kecemasan. Nah, Google Form itu untuk screening, untuk ngecek apakah Bapak Ibu Saudara punya gangguan kecemasan atau tidak. Nanti kita screening, lalu kalau sudah keluar hasilnya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk interview sedikit saja. Saya harap kita semua bisa saling membantu ya. Bapak Ibu membantu saya dalam tesis saya, nanti kami akan bantu. Jadi saya dan Grace, istri saya, akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan yang namanya masalah gangguan kecemasan ini, Bapak. Kita saling membantu ya, Bapak Ibu Saudara. Saya mohon bantuannya. Nanti kita akan bantu juga ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Baik, saya rasa sudah selesai semua. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu. Nanti kita akan lihat lagi ya bagaimana gangguan kecemasannya ya. Kalau memang nanti sudah keluar hasilnya, saya akan menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membantu menyelesaikan ya. Baik, kita akan kembali sedikit sebentar ke dalam firman Tuhan ya. Ini adalah Mazmur Bani Korah yang dia juga pernah merasa tertekan di dalam jiwanya, di dalam gelisahnya ya. Dan Bani Korah ini dia seperti kena juga gangguan kecemasan gitu ya, dan dia langsung kasih solusinya ya. Tentu ini Tuhan juga tolong dia. Dengan cara apa Bapak Ibu kita bisa lepas dari yang namanya gangguan kecemasan gitu ya. Mungkin tidak bisa sembuh 100%, tapi setidaknya yang namanya gangguan-gangguan di jiwa itu bisa kita atasi dengan cara yang sangat simpel sebenarnya. Bani Korah ini dia berbicara dengan dirinya sendiri, Bapak. Memang kayak orang gila, Bapak. Kayak orang gila, tapi jangan bicara sendiri sama dirinya sendiri di depan orang lain, Bapak Ibu. Ketahuan gilanya nanti. Bicaralah dengan diri sendiri itu di tempat yang tersembunyi, di kamar mandi kayak ya. Dan itu adalah salah satu cara yang Tuhan ajarkan lewat Mazmur ini supaya tubuh itu ngerti. Kadang-kadang gini, pikiran kita ngerti, tubuhnya itu belum dapat kenapa, ya, masalahnya apa. Nah,
ngomong dengan diri sendiri itu adalah cara otak kita, cara roh dan jiwa kita menyampaikan pesan ke tubuh ini, supaya tubuhnya ngerti bahwa kenapa kamu gelisah, ya. Terus di situ Bani Korah bilang berharaplah kepada Tuhan. Jadi Bani Korah ini ngasih tahu ke tubuhnya sendiri, berharap sama Tuhan, gitu ya. Karena tubuhnya belum nyampe masalahnya apa. Jadi otaknya harus komunikasi sama tubuhnya, ini masalahnya. Dan cara ini cara yang banyak kali dilakukan di Mazmur. Daud itu sering bicara dengan dirinya sendiri. Sangat sering Daud. Bapak Ibu kalau lihat di Mazmur itu banyak Daud bilang seperti itu. Mengapa engkau gelisah hai jiwaku, gitu ya. Itu cara yang sangat mudah. Yang agak gila mungkin ya, kita harus tahu kalau diri kita gila itu waras. Orang waras itu dia tahu kalau dirinya gila. Orang gila itu dia tidak tahu kalau dirinya gila. Itu yang membedakan, Bapak. Jadi kalau mau kita sembuh dari bisa mengatasi gangguan kecemasan, ngomong sama diri sendiri. Itu sangat membantu. Dan Tuhan ajarkan bahwa selesaikan dulu perkara manusia batiniah, selesaikan dulu perkara jiwanya. Harus selesai. Ya, soal jiwa harus selesai dulu supaya nanti tubuhnya bisa ngerti bahwa ada masalah. Tubuh kita itu diciptakan Tuhan itu punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, ya. Punya kemampuan healing kok, ya. Bukan healing jalan-jalan, ini healing menyembuhkan diri sendiri. Tubuh kita diciptakan seperti itu sama Tuhan. Nah makanya kadang-kadang jiwa dan tubuh ini kadang-kadang tidak connect, Bapak. Karena ada masalah tadi, gangguan di otak, mungkin waktu kecil dulu sering dipukuli, mungkin waktu kecil dulu sering disiksa gitu ya. Itu akan pengaruh ke bawah sampai dewasa. Nah makanya kita yang ngerti kalau kayaknya kita ini ada masalah, selesaikan dulu perkara jiwa. Rasa takut, rasa cemas, terus rasa kaget, itu reaksi wajar manusia ketika dia menghadapi masalah. Tapi untuk tidak stres, untuk tidak depresi, untuk tidak minder, untuk tidak kabur dari yang namanya masalah, itu keputusan kita masing-masing, Bapak. Ada kecelakaan di depan, wajar takut. Tapi untuk tidak cemas berikutnya ketika kita nyalip ada kecelakaan itu keputusan kita pribadi, Bapak. Dan itu harus kita selesaikan. Kita punya kehendak bebas yang Tuhan kasih untuk kita bisa manfaatkan itu untuk berpikir, pakai akal budi kita, pakai roh dan jiwa kita yang dikonekkan sama firman Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Yang juga Tuhan sudah tolong di dalam firman Tuhan banyak kali Tuhan sampaikan. Salah satunya di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan kasih tahu kamu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita punya masalah, kita gampang cemas. Orang kalau gampang cemas itu kan sebenarnya dia kepingin sesuatu itu berjalan sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan kemauannya. Tapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Akhirnya cemas, kenapa ini tidak sesuai dengan mauku? Kalau ini nanti bagaimana? Kalau ini nanti bagaimana? Tuhan punya rencana yang beda. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya cara yang lebih ajaib. Tuhan punya jalan yang lebih baik daripada pandangan kita. 1 Petrus 5 ayat 6 juga bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita, ketika persoalan itu tidak bisa kita tangani, serahkan sama Tuhan. Putuskan itu segera bahwa kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ada seorang bernama Charles Swindoll mengatakan begini, tolong diklik. Keputusan paling penting adalah menentukan sikap ketika menghadapi masalah.
Karena menentukan sikap itu lebih penting daripada masa lalu kita, daripada pendidikan kita, daripada keuangan kita, daripada keberhasilan kita, daripada kedudukan kita. Mau dia pinter, mau dia kaya, mau dia orang berhasil, kalau cara menghadapi masalahnya salah, dia akan berakhir dengan bunuh diri, dia akan depresi. Makanya banyak juga orang kaya bunuh diri, orang ganteng bunuh diri, orang kaya bunuh diri. Karena yang lebih penting itu cara kita menentukan sikap. Gimana menyelesaikan masalah, gimana kita ada kejadian merespon. Nggak usah stres, nggak usah panik gitu ya. Nah, makanya perkara manusia batiniah yang selesai akan berkomunikasi kepada tubuh. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana tubuh itu kadang-kadang tidak nangkep, maka harus dibicarakan, harus diomongkan supaya tubuhnya itu ngerti. Tubuh ini diciptakan luar biasa ya, ketika hatinya damai, hati ini akan mengkomunikasikan kepada seluruh tubuh dengan cara melepaskan hormon-hormon kepada seluruh tubuh bahwa kita dalam keadaan yang damai. Itu harus diperkatakan memang. Makanya Daud banyak menulis mazmur, dia banyak menyanyi. Itu salah satu caranya melepaskan stres. Daud itu banyak stresnya, Bang. Ketika dia di Gua Adulam, dia lagi stres-stresnya, kedatangan orang stres, Bang. Itu stresnya berlipat-lipat. Tapi Daud bisa survive di situ, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan juga masalahnya orang lain. Ada nama Tuhan dimuliakan di situ. Ada damai sejahtera. Makanya banyak sebenarnya ketika saya baca buku tentang psikologi itu ada banyak penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit yang kronis. Masalahnya gara-gara hatinya tidak damai. Makanya Alkitab itu benar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Harus diselesaikan masalah jiwa. Rasul Paulus kasih contoh Filipi 4 ayat 4. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat ini sepertinya sangat sepele, tidak penting. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis Filipi 4 ini ketika dia sedang menunggu hukuman matinya. Mau dihukum mati, dia nulis seperti ini. Ini kalau bukan orang yang sadar kalau dirinya gila, tidak mungkin nulis ini, Bapak. Tidak ada orang normal mau mati ngomong bersukacitalah senantiasa kalau bukan orang yang sudah dimenangkan sama Tuhan. Kalau sudah dimenangkan Tuhan, dia tidak takut sama kematian. Mati pun bersukacita karena mati itu adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, no God no peace. No God, you know peace. Kita kenal Tuhan, kita akan tahu bagaimana indahnya rasa damai sejahtera yang Tuhan kasih. Terakhir Paulus menyampaikan begini, saya juga akan mengutip dari Paulus, tolong diklik. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin.